Abdurrahman bin Samurah, sahabat yang dinasihati Nabi tidak gila kekuasaan. Tidak semua sahabat bersama Nabi Muhammad SAW sejak masa awal perjuangan Islam. Beberapa nama sahabat seperti Umayyah bin Abi Sufyan bersama bapaknya Sufyan bin Harits masuk Islam setelah peristiwa pembebasan kota Mekah, Fath al-Makkah, sekitar tahun 8 Hijriyah, yaitu peristiwa ketika orang-orang Quraisy Mekah sudah tidak bisa sama sekali melawan kaum muslimin yang datang dari Madinah dalam jumlah besar. Satu di antara sahabat yang masuk Islam ketika peristiwa ini adalah Abdurrahman bin Samurah. Dalam buku Usdul Gabah fi Marifat al-Sahabah karya Izzuddin Ibn al-Atsir diceritakan sama seperti Abdurrahman bin Auf yang nama aslinya Abdi Amr, nama asli Abdurrahman bin Samurah adalah Abdi al-Kabah bin Samurah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama hamba Ka'bah, Abdi al-Kabah, menjadi hamba dari Yang Maha Pengasih, Abdurrahman. Meskipun hanya sebentar waktu bersama Rasulullah karena masuk Islam menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Samurah termasuk sahabat yang riwayatnya mudah ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang diakui. Salah satu riwayat sahih yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari adalah ketika Abdurrahman bin Samurah diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW tentang jabatan. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut." Menurut penelusuran Syamsuddin Al-Zahabi dalam Syiar A'lam Al-Nubala, murid-murid yang mengambil riwayat dari Abdurrahman bin Samurah antara lain Abdullah bin Abbas, Said bin Al-Musayyab, Abdurrahman bin Abi Layla, Hayyan bin Umair, Ibnu Sirin, dan lain-lain. Hadis-hadis yang melalui jalur Abdurrahman bin Samurah, baik sebagai perawi tingkat pertama maupun kedua, dapat ditemukan dalam beberapa kitab diantaranya Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Huzaimah, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, dan lain-lain. Dalam kitab Tarikh Al-Dimashqi diceritakan bahwa Abdurrahman bin Samurah adalah satu di antara sekian sahabat yang pertama kali masuk ke kota Basrah dan menetap di dalamnya. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, tepatnya pada sekitar tahun 33 Hijriyah, Abdurrahman bin Samurah diangkat menjadi komandan pasukan dalam ekspedisi menuju Sijistan. Pada misi pertama ini, Abdurrahman bin Samurah tidak mencapai keberhasilan sehingga pulang kembali ke Basrah dengan tangan kosong. 10 tahun kemudian, Abdurrahman bin Samurah kembali ditugaskan untuk ekspedisi ke Sijistan dan berhasil menaklukkan kota Kabul dan Ghazna. Penugasan Utsman bin Affan ini tidak terlepas dari kedekatan Abdurrahman bin Samurah dengan Utsman, jauh sebelum Utsman menjabat sebagai Amirul Mukminin. Dalam kitab Fathail al-Sahabat karya Ahmad al-Syaibani terekam sedikitnya 3 riwayat kesaksian Abdurrahman bin Samurah tentang keutamaan Utsman bin Affan. Satu di antaranya adalah kesaksian Abdurrahman terkait kedermawanan Utsman. Abdurrahman berkata, Utsman bin Affan datang menghadap kepada Nabi Muhammad saat sebelum perang Tabuk seraya membawa uang sebanyak 1000 dinar emas, kemudian diletakkan di kantong kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait perbuatan Utsman ini, tidak ada kemudaratan bagi Utsman setelah ini selamanya, ma'adara Utsman ma'a amila ba'da haza abadan. Kemudian pada masa awal deklarasi Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin, Abdurrahman bin Samurah dikembalikan ke Basrah. Abdurrahman bin Samurah bersama Abdullah bin Amir menjadi utusan untuk membawa pesan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib agar Al-Hasan berbaiat kepada Muawiyah. Pada akhirnya, Abdurrahman bin Samurah wafat di kota Basrah pada tahun 50 Hijriyah. Demikianlah kisah sahabat Nabi kali ini, semoga memberikan pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.